Jenazah bayi ditemukan di pinggir jalan. Satgas temukan beras premium berkutu. Persebaya Surabaya maksimalkan 8 pemain asing. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan berita dari Surabaya. Aksi 2 penjamret gelang emas seberat 7 gram di Jalan Jeruk 1, Lakar Santri Surabaya terekam CCTV. Seorang ibu rumah tangga yang mengendarai motor menjadi korban aksi kejahatan ini. Inilah rekaman CCTV yang merekam aksi penjamretan. Dalam video ini tampak 2 penjamret mengendarai motor dan merebut paksa gelang emas seberat 7 gram. Korban Sulistianti saat itu mengendarai motor seorang diri. Saat itulah para pelaku mengepung korban dan merampas gelang emas yang dipakai. Seorang pelaku masuk gang lebih dulu, disusul 2 pelaku lain. Salah satu pelaku yang memakai kaos hitam diduga yang merampas gelang istrinya. Sementara itu, korban telah melaporkan aksi penjamretan yang dialami ke Polsek Lakar Santri Surabaya. Lari lah, tidak bisa. Soalnya yang di sini dihadang, yang di situ dihadang, sudah tidak bisa. Terus biasanya di situ banyak orang yang kebetulan pada waktu itu kok sepi gitu. Sepi. Saya kan biasanya lewat di situ juga. Biasanya rame. Terus di bakso itu biasanya rame karena ya tutup jadi ya. Gitu. Ya akhirnya cari tempat lain. Untuk jumlah pelakunya berapa, Pak? Kayaknya itu 3 ya. Informasi lainnya, seorang pencari ikan di Jember berhasil menangkap seekor buaya muara di sungai dekat perkampungan warga dengan jaring ikan. Buaya yang membuat resah warga ini ditangkap dengan menggunakan jaring. Alhamdulillah. Seekor buaya muara yang kerap muncul di Sungai Bedadung dan meresahkan warga Dusun Darungan ditangkap seorang pencari ikan. Buaya berukuran panjang 1 meter lebih ini kerap kali muncul saat pagi dan siang hari yang membuat keresahan warga terutama saat beraktivitas di sungai. Meski sempat berontak saat ditangkap, namun buaya ini tak berkutik setelah masuk dalam jaring ikan yang digunakan untuk menangkap buaya tersebut. Buaya yang kerap muncul ini diduga merupakan buaya peliharaan yang lepas dari kandangnya di kawasan hulu sungai. Pihak pemerintah desa selanjutnya berkoordinasi dengan kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jember untuk penanganan lebih lanjut buaya muara yang ditangkap ini. Yang ketemunya mulai kemarin itu yang keluar. Cuman dapatnya tadi pagi, jam 8. Itu ditangkap gimana, Pak? Ditangkap pakai jaring itu. Soalnya bukan pakai nggak bisa lari. Waktu ditangkap sempat berontak atau gimana? Ya ada perlawanan sedikit, cuman kan ukurannya masih belum itu terlalu membahayakan jadi enggak itu. Kalau warga gimana, Pak? Kalau warga kemarin sudah ada yang ke sungai takut, mau masang bubu itu takut, mau masang jaring juga agak tidak dipasang kemarin sudah. Buaya yang belum tertangkap, jadi aktivitasnya dari warga itu kurang maksimal seperti itu. Jadi yang biasa mandi, biasa mencari ikan sebagai untuk ekonomi warga, jadi terganggu begitu. Kalau sehari-hari gimana? Sungai ini memang sering dibuat aktivitas atau gimana? Kalau sehari-hari memang bantaran Sungai Bedadung ini sebagai aktivitas warga yang ada di pinggir sungai seperti mancing atau yang gugo, istilahnya bahasa di sini itu gugo bagi pencari ikan yang masuk ke dalam sungai. Sorotan lainnya, warga menemukan sesosok jasad bayi terbuang di tepi jalan desa di Situbondo. Kondisi jasad terbungkus kantong plastik ini mengenaskan. Penyebab kematian masih penyelidikan.
Inilah kondisi sesosok jasad bayi yang ditemukan warga di tepi jalan di Desa Taman Sari, Sumber Malang, Situbondo. Saat ditemukan, kondisi jasad terbungkus kantong plastik dan menghebohkan warga setempat. Diperkirakan bayi telah meninggal sekitar 2 atau 3 hari lalu. Dugaan sementara penemuan bayi ada unsur kesengajaan dibuang ke tepi jalan oleh pelaku. Jasad bayi ini selanjutnya dievakuasi ke instalasi forensik dan kamar jenazah Rumah Sakit Umum RSUD Abdurrahim, Situbondo. Di mana? Itu infonya ditemukan di mana? Di pinggir jalan, di Desa Taman Sari, kalau tidak salah. Jenis kelamin apa itu? Perempuan, untuk jenis kelamin, untuk dilakukan pemeriksaan nanti nunggu dari Rumah Sakit Bayangkara, Bondowoso. Tim ahli khusus forensik. Perkiraan usia berapa? Kalau usia bayi sih di antara baru lahir atau mungkin 2 atau 3 hari. Saudara, polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang perempuan di Losmen, Kota Malang. Tersangka memeragakan 30 lebih adegan dan ditemukan fakta baru, yakni korban sempat mendorong tersangka. Ada 30 lebih adegan diperagakan tersangka Ahmad Komarudin, pria 26 tahun, asal Kecamatan Wajak dalam rekonstruksi kasus pembunuhan di Losmen Windu, Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang. Rekonstruksi ini juga menghadirkan 2 saksi lain, yakni penjaga losmen dan petugas parkir. Dalam rekonstruksi ini terbukti bahwa pelaku beraksi seorang diri. Selain itu diketahui fakta baru, yakni korban sempat mendorong tersangka. Kuasa hukum tersangka bilang dari rekonstruksi terungkap bahwa tersangka tak berniat membunuh kekasihnya. Sebelumnya pada Juni lalu, seorang perempuan EMF 29 tahun ditemukan tak bernyawa di Losmen Windu di Kota Malang. Penyidik menemukan tanda kekerasan berupa cekikan pada leher yang menyebabkan saluran nafas korban terhenti. Kami melihat ada setidaknya hari ini itu 3 orang saksi yang melihat penggalan-penggalan dari petunjuk lah, mengarah ke petunjuk bahwasanya orang yang mungkin melakukan tindak pidana adalah terdakwa, karena nggak ada orang lain yang masuk ke dalam kamar itu pada jeda waktu tersebut gitu loh. Karena sebenarnya tersangka dari awal tidak ada niatan membunuh. Ini perlu digarisbawahi rekan-rekan pers, tidak ada niatan membunuh, akan tetapi ketika berada di dalam kamar, korban ini memang mohon maaf, kita bukan mengungkit si almarhumah ya. Jadi korban ini memang istilahnya ngomel terus, mencaci maki, bahkan terakhir mendorong hingga jatuh pelaku atau tersangka dari tempat tidur hingga jatuh ke lantai. Saudara, pemerintah Kota Kediri menggelar sidak beras di sejumlah pasar tradisional. Hasilnya, petugas menemukan beras berkutu dan harga jual yang melebihi harga eceran tertinggi atau HET. Petugas di Perdakin dan Satgas Pangan Polres Kediri Kota ini mendatangi Pasar Bandar. Kedatangan mereka untuk melakukan pemeriksaan beras ke sejumlah pedagang. Hasilnya, petugas menemukan beras premium yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Hal itu karena beras premium itu berkutu dan dijual seharga Rp76.000 per 5 kg atau melebihi batas harga eceran tertinggi. Mengetahui hal itu, petugas mengimbau untuk menukarkan beras berkutu ke produsen dan menjual sesuai dengan HET. Pemeriksaan itu dilakukan setelah adanya aduan dari masyarakat terkait kenaikan harga beras dan memastikan kualitasnya sesuai standar yang telah ditetapkan. Tadi memang ada beberapa beras yang kualitasnya masih tidak memenuhi standar premium, jadi masih diketemukan kutu beras di dalam kemasan. Terus juga harganya melebihi HET, karena memang kalau di pasar tradisional mereka mengambil berasnya itu di tingkat grosir ya, jadi bukan langsung di produsen. Jadi beda dengan di pasar-pasar modern, makanya harga yang nyampe ke mereka akhirnya mengalami kenaikan. Jadi ada variatif, tadi ada yang harga 72, ada yang
76, ada yang sampai 77.000. Padahal HET kita 74.500. Petugas akan melakukan pengawasan beras di sejumlah pasar tradisional dan modern. Hal itu dilakukan untuk menjaga kualitas beras yang dijual ke warga memenuhi standar mutu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ismail Hasan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Saudara, harga beras di kota Kediri masih mahal, mereka rela mengantri lama demi mendapatkan bantuan. Bantuan ini diberikan untuk meringankan beban warga dan menstabilkan harga beras yang masih mahal. Warga kota Kediri ini beramai-ramai mendatangi kantor Kelurahan Setono Pande. Kedatangan mereka untuk mengambil bantuan beras dari Bulog dan Bapanas. Bantuan itu diberikan untuk menstabilkan harga beras yang saat ini masih mahal. Selain itu, untuk meringankan beban para warga. Total ada 26.000 lebih warga kota Kediri yang mendapatkan bantuan pangan non-tunai tersebut. Mereka yang mendapatkan bantuan tergolong dalam masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, salah satu warga mengaku terbantu dengan adanya bantuan beras. Hal itu karena saat ini harga beras dinilai masih mahal. Setiap warga mendapatkan 20 kg beras jenis medium. Beras itu diberikan untuk periode bulan Juni dan Juli tahun 2025. Jadi program bantuan pangan ini tujuannya itu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu ya, untuk memastikan kebutuhan pangannya itu terpenuhi. Dan juga untuk menjaga stabilisasi harga pangan di tingkat pasar seperti itu. Jadi pemerintah melakukan bantuan pangan tujuannya itu. Terus jumlah penerima yang di Kota Kediri itu sejumlah 26.830 BBP. Dan setiap BBP hari ini mendapatkan 20 kilo atau 2 sak. Naik, harga beras kan naik lagi. Terus dengan adanya bantuan beras ini terbantu nggak Bu? Terbantu, sangat terbantu. Ya, berjalan lancar, harus ada bantuan. Terus ini tadi mendapatkan berapa kilo beras? 20 kilo. Rencananya mau dipakai apa ini? Ya, jadi makan sendiri. Buat keluarga. Iya, buat keluarga. Persebaya Surabaya maksimalkan 8 pemain asing. Usai jeda informasinya, tetap bersama kami. Saudara, 2 pekan pelaksanaan tahun ajaran baru di sekolah rakyat, banyak cerita baik dari guru maupun siswa. Salah satunya adalah siswa di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kota Malang yang awalnya tidak betah dan ingin pulang, kini mulai merasa nyaman dengan kondisi sekolah rakyat. Di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kota Malang, tahun ajaran baru sudah dimulai sejak 14 Juni lalu. Hingga saat ini, siswa masih dalam proses pengenalan dan adaptasi dengan lingkungan sekolah yang juga menjadi asrama bagi 100 siswa kelas 1 SMP. Beragam cerita datang dari para siswa, salah satunya adalah Kurnia Pangestu. Pertama kali masuk ke sekolah rakyat, dirinya merasa tidak betah. Namun setelah beberapa hari menjalani aktivitas di sekolah rakyat, dirinya mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman baru. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat bilang momen siswa menangis dan ingin pulang mewarnai perjalanan awal sekolah rakyat. Dengan pendekatan dan pemahaman dari para guru, perlahan siswa mulai mengerti dan kini siswa sudah kerasan dan nyaman di sekolah rakyat. Tantangannya banyak karena anak SMP beranjak dari SD ke SMP masih keterikatan dengan orang tua masih besar, jadi ya yang nangis-nangis di awal itu ya wajar, pengen ketemu orang tua, pengen jajan, pengen pulang, pengen keluar, yang biasanya bebas bisa kemana-mana, di sini semuanya serba terprogram, serba terjadwal, ya itu yang menjadi tantangan. 2 minggu di sini nyaman, tapi kalau untuk awal-awal jelas tidak. Karena kan masih baru berawal, belum mengenal lingkungan sekitarnya. Tapi setelah 2 minggu sini, setelah sudah mengenal seluruh lingkungan yang ada di sini, kita bisa lebih, segini aja. Jadi kita bisa merelaksasikan diri untuk menyesuaikan diri supaya lebih nyaman lagi. Informasi lainnya, Saudara, pemerintah Kota Kediri menggelar pelatihan kewirausahaan. Pelatihan itu digelar untuk meningkatkan kreativitas ibu rumah tangga sehingga bisa memiliki kemandirian ekonomi.
Puluhan ibu rumah tangga ini mengikuti pelatihan pembuatan kue kekinian di Kelurahan Banjarmati, Kota Kediri. Dengan tekun, mereka membentuk adonan kue satu persatu. Pelatihan ini digelar oleh Pemkot Kediri untuk meningkatkan kreativitas para ibu rumah tangga. Sehingga dengan begitu, nantinya mereka dapat menciptakan usaha sendiri. Dalam kegiatan itu, para ibu rumah tangga nampak antusias mengikuti kegiatan hingga akhir. Mereka diajari membuat aneka makanan kekinian, mulai dari kue Korea, dimsum, hingga es teler. Tak hanya pelatihan saja, mereka juga mendapatkan bantuan modal yakni alat untuk produksi roti. Tujuan adanya pelatihan ini yang pertama, ini adalah upaya dari pemerintah untuk memberdayakan ibu-ibu kepala rumah tangga. Jadi diharapkan dengan adanya pelatihan ini nanti ibu-ibu sebagai kepala rumah tangga nantinya bisa memiliki kemandirian ekonomi. Karena sekali lagi beliau-beliau ini kan bukan hanya mengasuh anak, tetapi beliau-beliau ini juga punya tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Maka dari itu dengan adanya pelatihan ini diharapkan ibu-ibu nantinya punya bekal keterampilan, kemudian punya bekal untuk membuka peluang usaha. Jadi ketika sudah bisa bikin roti, kemudian bisa bikin minuman, nanti diharapkan ibu-ibu di sini juga bisa membuka usaha. Sementara itu, salah satu peserta mengaku bersyukur dengan adanya pelatihan kewirausahaan. Dengan begitu, mereka bisa membuat usaha secara mandiri dengan menu makanan kekinian dan harga lebih terjangkau. Tapi dengan adanya pelatihan, kita bisa membuat jajanan yang istilahnya biasanya kalau anak-anak muda itu kelasnya di restoran ya, kayak dimsum, kayak es teler itu nanti kita bisa bikin usaha kecil-kecilan di Rombong dengan harga yang menjangkau. Rasa dan kualitasnya tidak lebih baik ya, maksudnya rasa dan kualitasnya sama, tidak kalah dengan yang kafe-kafe itu, mungkin begitu. Kegiatan kewirausahaan itu digelar selama 5 hari dengan tema pelatihan yang berbeda-beda. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Seorang pemuda kreatif di Situbondo menyulap lahan gersang menjadi lahan produktif untuk menyukseskan program ketahanan pangan. Melalui greenhouse sederhana, pemuda ini sukses menjadi agropreneur muda yang menginspirasi. Inilah potret keberhasilan pemuda Situbondo dalam mengolah lahan gersang menjadi lahan subur produktif. Berlokasi di Desa Sumberkola, Kecamatan Panarukan, lahan ini dulunya tak terurus dan kering kerontang. Namun di tangan Aryo Bagus, pemuda lokal dengan jiwa agropreneur, lahan seluas 200 meter persegi ini disulap menjadi greenhouse melon berkualitas super. Dengan memanfaatkan teknologi sederhana dan sistem terkontrol, greenhouse ini menghasilkan 800 buah melon jenis Intanon setiap musim panen. Tanpa melibatkan banyak pekerja, pengelolaan ini dinilai hemat biaya, namun tetap memberikan omset puluhan juta rupiah setiap panen. Melon yang dihasilkan memiliki cita rasa manis legit, beraroma khas dan kaya air dengan harga jual hingga Rp30.000 per kilogram. Rasanya bukan hanya lezat, tetapi juga mengandung nutrisi yang cukup untuk asupan harian keluarga. Kita membuat greenhouse, yang pertama air yang digunakan itu kan tidak terlalu banyak ini, daripada kita di open ya. Jadi airnya bisa dikondisikan, terus hama penyakit juga bisa dikondisikan gitu. Dan melon yang ditanam juga melon kualitas premium ya, dengan harga yang lebih tinggi daripada melon di pasar ini, pasar biasa itu. Kalau ini kapasitas 800 pohon Mas. Kalau dikalikan per pohon itu 1,5 bisa dapat 1,4. Dukungan pun datang dari pemerintah Kabupaten Situbondo. Bupati Rio Yusuf Wahyu Prayogo menegaskan, pemerintah siap terlibat langsung dalam promosi hasil pertanian berkualitas tinggi ini. Luar biasa, tinggal pemasarannya tadi. Nah, mau saya kumpulkan ini petani-petani muda, tinggal tunggu jadwal, nanti kita bantu di pemasaran dan apa sih kendala-kendala mereka itu. Nah ini UMKM nih, UMKM, inilah UMKM ini sebenarnya ini. Yang di agropreneur ya inilah UMKM. Nggak perlu sawah, cukup apa ini?
greenhouse ya, greenhouse, dan sudah menghasilkan melon yang relatif mahal ini karena memang kualitasnya number one. Inovasi, kreativitas, dan tekad kuat adalah modal utama para pemuda dalam membangun ketahanan pangan dari desa. Greenhouse melon ini menjadi simbol bahwa lahan gersang bukan halangan, melainkan peluang. Tim Liputan Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Persebaya Surabaya akan memaksimalkan pemain yang ada dan belum berencana menambah pemain asing untuk musim depan. Bajul Ijo akan memaksimalkan 8 pemain asing dari 11 kuota yang ditetapkan I-League selaku operator Super League. Persebaya Surabaya secara resmi telah mengumumkan skuadnya untuk mengarungi kompetisi Super League musim 2025-2026. Dari sekitar 27 pemain, ada 8 pemain asing yang akan memperkuat tim Bajul Ijo. Persebaya belum berencana menambah pemain asing sesuai kuota yang diberikan I-League selaku operator kompetisi. I-League sebelumnya memberikan kuota 11 pemain asing dari maksimal 8 pemain yang bisa bermain dalam satu pertandingan. Mengenai penambahan pemain, sang pelatih Eduardo Perez bilang bukan kapasitasnya berbicara mengenai hal tersebut. Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. I am no one, for to speak about that. Really, our club have the same idea from the first moment. So, but I am no one for speak about that. I have one squad inside the training room. We will train him today. If you ask me everything about this player, perfect. But I don't want to speak about another player. Dari 8 pemain asing, Mihailo Perovic sebagai nama terakhir yang bergabung bersama skuad Bajul Ijo yang diproyeksikan untuk pertajam lini depan. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Kelezatan nasi sambal tongkol legendaris akan hadir usai jeda berikut ini, tetap di Kompas Jatim. Saudara, nasi sambal ikan tongkol menjadi kuliner lezat, favorit pengunjung sebuah warung di Pasar Wonokromo, Surabaya. Kuliner legendaris yang sudah ada sejak tahun 1974 ini memanjakan lidah dengan lauk khas ikan dan telur tongkol. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Kota Surabaya dikenal memiliki berbagai kuliner khas lezat. Salah satunya menu legendaris nasi sambal tongkol Mbak Ju yang berada di tengah Pasar Wonokromo. Meski tempatnya tersembunyi, namun setiap hari warung yang sudah buka sejak tahun 1974 ini selalu ramai. Sajian khas warung yang kini dikelola generasi ketiga ini adalah sambal pedas, ikan, telur tongkol, dan telur dadar atau ceplok. Pengunjung warung ini tidak hanya dari Surabaya, bahkan ada dari luar pulau seperti Balikpapan yang penasaran mencicipi nasi sambal tongkol Mbak Ju. Menurut pengunjung, sambal yang pedas dengan lauk ikan tongkol, teri, daun ketela rebus, dan telur ikan tongkol memiliki kelezatan khas. Ini baru pertama kali nyoba di sini? Iya, baru pertama kali nyoba lihat di internet, terus lagi liburan ke sini, langsung mau ke sini. Tadi beli isinya apa aja, Mbak? Lauknya? Isinya itu ada ikan tongkol, sayur rebus, sambal, telur ikan, sama ikan teri. Menurut Mbak gimana? Enak? Enaknya semuanya? Iya, enak, semuanya enak. Untuk harga sendiri gimana, Mbak? Murah sih, bagi saya sih murah. Worth it lah, karena porsinya besar. Menurut Pipit, pemilik warung sambelan tongkol, setiap hari bisa menghabiskan hingga 50 kg beras atau hampir 250 porsi. Sambal dan telur ikan tongkol menjadi ciri khasnya yang membuat banyak pelanggan ketagihan. Mbak, yang istimewa dari warung ini apa aja, Mbak? Yang istimewa itu sambalnya sama telur ikan tongkol. Yang biasa dipesan sama pengunjung apa aja, Mbak? Yang banyak dipesan? Kalau ikannya sih cuma tongkol sama telur, ya mesti itu aja, nggak ada yang lain. Kalau dalam sehari bisa berapa porsi habis? Habisnya
Kalau itu nggak bisa ngitung, kalau takaran beras itu 50 lebih lah. 50 kilo lebih? Ya, per harinya. Ini mulai buka jam berapa sampai jam Jam berapa? 10 sampai jam 5. Harga nasi sambal tongkol ini dijual mulai Rp19.000 hingga Rp22.000 per porsi tergantung lauk yang dipilih. Bagi pengunjung warung sambal ikan tongkol yang tidak suka rasa pedas, bisa memesan sambal sesuai selera level kepedasan. Tim Liputan Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.